Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Renungan hari ini adalah tentang mengenali hati Bapa. Dalam Matius 7 ayat yang ke-11 tertulis, "Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya." Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu pekerjaan iblis adalah menghancurkan keluarga, merusak hubungan ayah dan anak, dan membuat anak tidak mempunyai teladan yang baik dari figur seorang ayah. Rusaknya hubungan dengan ayah dapat membuat anak kehilangan arah hidup dan menjadikan anak-anak bermasalah dalam kepribadian. Anak akan sulit menemukan jati diri yang baik, dan yang lebih parahnya adalah anak menjadi sulit untuk percaya kepada Tuhan dan sulit untuk memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Figur ayah yang otoriter, kasar, dan pemarah bisa menyebabkan anak menjadi sulit mengasihi Tuhan. Ayah yang selalu memaki-maki dan merendahkan anaknya dapat membuat anak merasa enggan mendekat kepada Tuhan. Ayah yang tidak mau menjalin komunikasi dengan anak bisa menyebabkan anaknya tidak punya kehidupan doa yang baik. Ayah yang berkhianat dan berselingkuh bisa membuat anaknya melakukan tindakan-tindakan dosa dan meninggalkan Tuhan. Pengaruh ayah sangat kuat terhadap anak. Ibu juga tentu punya pengaruh yang besar pada perkembangan rohani anaknya. Tapi dalam renungan kali ini kita berfokus pada figur seorang ayah. Saudara yang dikasihi Tuhan, biasanya anak akan meneladani ayahnya, dan pada saat dewasa, sang anak akan cenderung punya pola yang sama dengan ayahnya. Mungkin di antara saudara ada yang mengalami trauma masa kecil akibat perilaku ayah saudara yang buruk. Trauma dan figur ayah yang buruk, kasar atau tidak bertanggung jawab bukanlah disebabkan karena kesalahan saudara. Jangan menyalahkan diri saudara, dan saat ini ambil satu tindakan untuk sembuh dari trauma itu. Pilihan ada pada saudara. Saudara mau pulih atau terus mengalami trauma dengan masa lalu yang buruk karena ayah saudara. Tuhan mau agar saudara memilih jalan yang baik, yaitu agar saudara memilih untuk mengalami pemulihan dari trauma itu dan mengalami kasih dari Bapa Sorgawi. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi saudara yang memiliki trauma akibat sikap buruk dari ayah saudara, mungkin saudara bertanya, bagaimana caranya agar saya pulih dari trauma dan dari berbagai efek buruk dari sikap dan tindakan ayah saya yang tidak baik di masa lalu? Saudara yang dikasihi Tuhan, dengarkan baik-baik. Hal yang pertama yang perlu saudara lakukan adalah ampunilah ayah saudara. Apapun tindakan buruk yang pernah dilakukan oleh ayah saudara, ampunilah itu saat ini juga. Berdoalah kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, "Tuhan, aku mengampuni ayahku. Apapun yang telah dia perbuat kepadaku, aku ampuni saat ini juga. Dan aku berdoa agar Tuhan, Engkau menjamah hati ayahku, agar ia mengalami juga berkat Tuhan, pemulihan dari Tuhan, pengampunan, dan anugerah keselamatan yang dari Tuhan." Saudara yang dikasihi Tuhan, berdoalah, sampaikan kepada Tuhan, dan lepaskanlah pengampunan untuk ayah saudara. Hal yang kedua yang perlu saudara lakukan adalah milikilah pengenalan yang benar akan Tuhan, Bapa kita yang baik. Dalam Matius 7 ayat yang ke-11, kepada kita diberitahukan bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik, yang peduli dan mengasihi kita anak-anaknya dengan kasih yang tulus, dan Ia memelihara kita. Kasih Bapa itu sempurna.
sangat jauh berbeda dengan kasih yang dimiliki oleh Bapa jasmani kita. Ayah kita mungkin bisa mengasihi kita, tapi Bapa di surga jauh lebih daripada itu. Ia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Mazmur 145 ayat yang ke-9 berkata bahwa Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Ada begitu banyak ayat-ayat dalam Alkitab yang menyatakan tentang sifat-sifat Bapa di sorga. Bapa itu baik, penuh dengan rahmat, penuh dengan kemurahan. Dan Bapa yang baik itu menyatakan dirinya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dia datang sebagai manusia untuk memperkenalkan dirinya kepada saudara dan saya, supaya kita dapat mengenal siapa Bapa itu. Tuhan Yesus dan Bapa adalah satu adanya. Milikilah pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus, maka saudara akan mengenal Bapa. Bapa surgawi begitu mengasihi saudara. Dia mengasihi saya dan saudara dengan kasih yang kekal dan tanpa batas. Ia menunjukkan kemurahannya kepada kita. Bahkan ketika kita masih berdosa, Ia melimpahkan kasih karunia-Nya kepada kita, supaya kita memiliki persekutuan yang erat dengan Dia, diperdamaikan dan diselamatkan oleh anugerah-Nya. Yang ketiga, saudara, hiduplah dalam firman Tuhan. Bacalah Alkitab dan percayalah pada setiap kebenaran firman Tuhan. Apapun situasi hidup saudara, serahkanlah itu semua kepada Tuhan, sebab Tuhan adalah Bapa yang baik. Semakin saudara memiliki persekutuan dengan firman Tuhan, saudara akan semakin mengenali Tuhan. Tuhan menyatakan dirinya lewat firman-Nya, dan kita dapat mengenal bahwa Dia sungguh-sungguh Bapa yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara saudara yang mendengarkan renungan hari ini adalah ayah-ayah yang pernah berbuat jahat kepada anak-anak saudara, jangan keraskan hati saudara. Hari ini firman Tuhan berbicara kepada saudara, kepada kita semua, untuk mengoreksi diri kita. Kalau firman Tuhan masih berbicara dan masih boleh kita dengar, maka itu tandanya bahwa Tuhan mengasihi kita. Dan Tuhan mau agar kita memiliki hidup yang benar, kembali kepada Dia. Mari saudara, kalau saudara adalah ayah-ayah yang memiliki sifat dan sikap yang buruk terhadap anak-anak saudara, berdoalah, minta ampun kepada Tuhan. Katakanlah, Tuhan, aku minta ampun atas setiap dosa dan kesalahanku selama ini. Aku telah menjadi ayah yang buruk bagi anak-anakku. Aku tidak menunjukkan teladan yang baik. Aku telah menyakiti hati anak-anakku. Ampunilah aku ya Tuhan. Dan hari ini aku mau berubah. Aku mohon kepadamu agar Engkau membaharui hidupku, membaharui hatiku, dan isilah kehidupanku, hati dan pikiranku dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. Pimpinlah hidupku untuk mulai hari ini mengasihi anak-anakku dan memberikan teladan yang baik sesuai dengan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, berdoalah demikian. Saya percaya kehidupan saudara akan diubahkan. Saudara akan mengalami pemulihan dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu baik. Bapa di surga sangat baik bagi kita. Dia mengasihi saudara dengan kasih yang kekal. Karena itu saudara, bersyukurlah dan bersukacitalah. Sebab saudara tidak pernah sendirian. Saudara tidak pernah ditinggalkan. Saudara selalu dipelihara oleh satu pribadi yang penuh kasih, yaitu Bapa di surga yang maha baik. Saya percaya renungan firman Tuhan ini menjadi berkat buat saudara semua. Dan saya berdoa agar Roh Kudus
menolong saudara untuk memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.